ketemu lagi di Rizky ST Ngajar. Selamat datang para pejuang kedinasan ataupun CPNS yang insya Allah akan diselenggarakan pada tahun 2025 ini ya. Gitu. Jadi buat kalian yang ingin mengikuti seleksi CPNS melalui jalur khusus, itu bisa nanti ya, bisa melalui PKN STAN, Politeknik Keuangan dan lain sebagainya. Karena kemarin Menpan RB baru saja menerbitkan formasi CPNS jalur khusus ya gitu melalui sekolah kedinasan. Oke, langsung saja. Ini adalah soal TIU tentang penilaian analitis ya, gitu. Jadi soal CPNS dengan soal kedinasan itu sama ya. Ada pasti ketemu yang namanya SKD, gitu ya. Seleksi kemampuan dasar. Oke, soal nomor 1, 4 orang siswa sedang mengikuti lomba cerdas cermat. Karena soalnya panjang kayak gini, teman-teman langsung aja baca soalnya kayak gini. Siapakah siswa yang membawa tas lempang, memakai seragam kuning dan sepatu hitam? Oke, jadi ada 4 orang siswa nih ya kan, 4 orang siswa yang disebutkan di konteks soal ini. Itu ada si Rudy, Tony, Lisa dan juga Dina ya gitu. Jadi ada 4 orang gitu. Berarti kan kita bisa eliminasi jawaban yang E ini gitu. Artinya Sarah tidak mungkin ya kan, tidak masuk jawaban dari soal ini gitu. Nah, teman-teman cukup baca atau pahami pernyataan soal gitu ya. Kan ditanyakan, yang dicari di sini adalah tas lempang, memakai seragam kuning dan juga sepatu hitam. Oke, di sini clue pertama adalah Rudy menggunakan seragam putih. Nah, Rudy bisa kita eliminasi, kita buang jawabannya gitu. Sedangkan Tony dan Lisa memakai seragam kuning. Tony, Lisa memakai seragam kuning, sisanya menggunakan seragam merah. Berarti Dina nggak mungkin ya kan, salah Dina gitu. Tinggal antara B sama D gitu tuh kan, cepet ya, semakin ketemu gitu, semakin terbuka untuk menemukan jawaban yang benar. Coba nih, Tony memakai sepatu putih, yang ditanyakan di soal adalah sepatu hitam. Berarti Tony salah ini, yang D salah. Ya udah, yang B jawabannya. Oke, beta jawabannya ya. Tuh. Hanya dalam beberapa detik saja bisa langsung ketemu gitu. Jadi tanpa harus menulis, menjabarkan clue dari pernyataannya, itu bisa cepat langsung gitu ya. Memang soal analisis itu macam-macam gitu. Kalau model kayak menentukan posisi duduk, itu harus digambar. Rute jalur juga harus digambar gitu. Tapi kalau ini cukup menggunakan pencocokan pilihan jawaban saja gitu ya. Oke, yang B jawabannya. Soal nomor 2. Oke, kalau soalnya panjang kayak gini, langsung aja ke pertanyaannya. Pada hari apakah Dodi memakai seragam batik? Nah, berarti kan di informasi soal itu kan menceritakan tentang 5 orang siswa. Nah, kita fokus aja kepada Dodi sini. Fokus kepada Dodi, cari di sini ada kata Dodinya gitu. Jadi nggak usah baca dari awal gitu. Takutnya teman-teman kelamaan menjawabnya. Oke, 5 orang siswa berdiskusi tentang seragam sekolah yang mereka pakai. Budi mengatakan bahwa seragam pramuka dipakai hari Jumat bersamaan dengan Rani dan Dodi. Berarti Jumat salah ya. Di sini disebutkan Dodi di sini. Terus seragam pramuka dipakai pada hari Jumat. Berarti Jumat salah ya. Nah, bersamaan dengan Rani dan Dodi. Seragam putih abu dipakai oleh Sinta dan Rani gitu. Di sini tidak menyebutkan apakah si Dodi pakai seragam putih abu dipakai hari Senin dan Selasa gitu ya kan. Gitu. Nah, sekarang cari lagi kata nama Dodi. Nah, 3 orang memakai seragam batik pada hari Rabu, yaitu Budi, Dodi. Nah, di sini ada kata Dodi lagi, gitu. Di sini clue-nya 3 orang memakai seragam batik pada hari Rabu, gitu. Jelas, langsung jawabannya adalah yang C. Oke, Caca jawabannya. Jadi soal penilaian analitis ini memang terlihat soalnya tuh agak panjang gitu ya. Tapi kalau teman-teman bisa menganalisa pernyataan soal dan mencocokkan dengan pilihan jawaban atau pertanyaan soal, ketemu langsung jawabannya. Oke, Caca jawabannya. Oke, soal nomor 3 ya. Nah, ingat, kalau panjang kayak gini langsung aja baca pertanyaannya. Dari pernyataan di atas, maka siswa yang benar dengan kelompoknya adalah oke. Jadi kalau ketemu soal yang agak panjang, terutama di bagian TIU penilaian analitis, itu langsung aja baca pertanyaannya gitu. Kuncinya, rumusnya gitu ya. Jangan baca dari awal dulu gitu. Boleh baca
dari awal gitu. Cuma harus cepat gitu. Takutnya khawatir kemakan waktunya. Oke. Nah, ini teman-teman harus dianalisis dulu gitu, harus ditulis dulu ini. Jadi di sini informasi soalnya akan ada 3 kelompok dari 9 anak yang terdiri dari Adi, Beni, Ciko, Dion, Echa, Priza, Gia, Hadi, dan Ida. Dengan ketentuan sebagai berikut. Nah, Adi dan Hadi harus berbeda kelompok. Nah, kemudian cocokkan dengan isi soal. Gitu. Adi dan dari pernyataan berikut, maka siswa yang benar dengan kelompoknya yang mana gitu. Nah, Adi dan Hadi itu kan harus berbeda, nggak mungkin. Jadi kalau misalkan ada 3 kelompok nih. Ada kelompok 1, 2, 3 gitu. Nah, Adi misalnya di kelompok 1. Nah, Adi nggak boleh satu kelompok dengan Hadi. Hadi nggak boleh satu kelompok dengan Adi gitu. Nah, cek di sini. Hadi, Ciko, dan Ida berada di satu kelompok, benar. Masuk ya, masih masuk, benar. Adi, Beni, dan Ciko berada di satu kelompok, masuk ya. Dion, Echa, Priza, ya kita nggak bisa coret dulu. Ini nggak ada kata Adi. Nah, Adi, Echa, dan Ida gitu ya. Oke, jadi Kak Hadi, Ciko, dan Ida gitu kan. Adi, Echa, dan Ida berada di satu kelompok. Beni, Dion. Oke, jadi belum ketemu jawaban yang salahnya gitu ya. Nah, coba kita lanjut ke pernyataan nomor 2. Beni dan Ciko dapat berada dalam satu kelompok dengan Adi atau Hadi. Oke, tadi kan di clue pertama Adi dan Hadi harus berbeda kelompok gitu. Berarti Beni dan Ciko itu bisa harus satu kelompok antara Hadi atau Adi. Berarti kan misalnya di kelompok, misalnya Adi nomor 1 gitu kan. Berarti Adi, Beni, Ciko gitu harusnya. Atau kalau nggak Adi, Hadi gitu. Bisa Hadi juga gitu kan. Gitu. Jadi Beni, Ciko gitu. Udah langsung ketemu. Nah, ini coba, nah ini nih, Adi, Beni, Ciko berada di satu kelompok. Ya udah B, jawabannya jelas. Tuh. Jadi nggak perlu dilanjut ke nomor 3 atau nomor 4. Gitu. Oke. Yang beta jawabannya. Langsung baca ke inti pertanyaannya ya. Jadi ada seorang pelanggan memesan rangkaian bunga dengan ciri-ciri yaitu menggunakan daun hijau, dihias dengan pita suara, tidak menggunakan vas kaca, disemprot dengan glitter, disertai kata ucapan. Rangkaian bunga manakah yang dipesan oleh pelanggan tersebut? Oke. Jadi misalnya ada seorang pelanggan gitu, katakanlah si B ya. Misalnya itu memesan rangkaian bunga dengan ciri-ciri pertama itu adalah daun hijau. Daun hijau. Terus yang kedua itu ada yang namanya pita sutra, dihias dengan pita sutra ya. Yang ketiga itu ada semprotan glitter. Yang keempat itu ada namanya kartu ucapan. Oke ya, jadi ada 4 ciri-ciri gitu kan. Daun hijau, pita sutra, disemprot dengan glitter, dan juga kartu ucapan. Oke, sekarang kita cocokkan ke 5 pernyataan ini dengan pilihan jawaban. Semua rangkaian menggunakan daun sebagai latar. Semua benar ya. Yang A, B, C, D, dan E gitu. Jadi belum bisa mengeliminasi jawaban yang salah. Gitu ya, berarti yang A ini masuk semua. Pita sutra digunakan pada M, T, dan A, tapi tidak pada L dan K. Nah, tapi tidak pada L dan K. L itu kan tadi Lili dan juga Krisan. Ya udah, yang D salah, yang E salah. Gitu ya. Tinggal antara A, B, dan C. Gitu. Coba pernyataan nomor 3 di pas kaca hanya digunakan untuk M dan L. Tapi di sini tidak menggunakan pas kaca. Berarti M mawar salah gitu ya, mawar salah gitu, yang A salah. Berarti antara B sama C. Semprotan glitter diterapkan pada T, A, dan K. Tulip, anggrek, ya betul. Nah, sekarang kita cek lagi. Berarti ini masih ada betul semua gitu ya, belum ada jawaban yang salah. Coba yang nomor 5 nih. Kartu ucapan disertakan pada semua rangkaian kecuali A dan K. A itu anggrek, berarti anggrek salah. Ya udah, yang B jawabannya.
Oke, beta bunga tulip. Oke, ini soal terakhir. Dalam sistem transportasi kota ada 5 stasiun, yaitu stasiun P, Q, R, S, dan T, yang terhubung dengan jalur satu arah sebagai berikut. P ke Q atau R, Q ke R atau S, R ke S atau T, S ke T. Pertanyaannya, jika seorang masinis kereta ingin berpergian dari P ke T, tetapi harus melewati minimal 2 stasiun lain, berapa banyak rute yang mungkin dipilih? Oke, jadi teman-teman harus gambar dulu ya. Misalnya ini ada P, ini ada Q, ini juga ada R, gitu ya. Nah, dari P ke Q itu bisa langsung ke R, ke S, gitu ya. Gitu. Nah, dari R itu bisa langsung ke T. Nah, bisa langsung ke T. Berarti kan rutenya kalau dibuat jalan dari P ke Q ke R. Nah, Q ke R ini ada jalan. Terus R ke S bisa, Q ke S gitu ya. Q ke S bisa, R ke T bisa, S juga ke T langsung. Nah, kayak gini pertemuan jalurnya gitu ya. Gambaran atau peta rute dari rute sebuah stasiun gitu. Nah, sekarang kita tentukan dulu rutenya. Yang pertama, misalnya dari Peki dulu lewatnya. Dari Peki dulu. Oke, dari P ke Q. Itu ada namanya Peki ST gitu kan. Peki ST. Terus bisa juga Peki R. P, ini P Q R ST ya. PQRST. Terus yang ketiga ada kan PQST gitu kan. PQRST. Terus yang ketiga ada PQST, PQRST. Oke. Nah, kalau dari PR sekarang, dari P ke R. Berarti kan jadi P R S T. Terus bisa juga ke P R T gitu kan, P Q S T atau P Q PRST gitu, PRT. Oke, sekarang hitung di sini. Berarti ada berapa? 1 PQST, PQRST. Bentar. Oke. PQRT, sorry. PQRT. Nah, satu lagi kan belum ya. Jadi PQRT, PQS, PQ langsung S ke T, terus harus lewat R dulu, PQR, PQR. Nah, ini langsung PR gitu kan, PRST gitu. Nah, di sini kan ada minimal 2 stasiun lain. Berarti ini PQS masuk, PQRS ada 3, ini ada 2 masuk, PRST masuk, kalau ini enggak gitu ya. Berarti jadi rute kemungkinan yang akan dipilih itu 1, 2, 3, ada 4. Oke, Elva jawabannya. Gitu ya. Ya, sekian dulu video edisi kali ini. Terima kasih kepada teman-teman yang sudah menonton. Dan ini adalah channel atau part 1 konten perdana seputar CPNS ataupun kedinasan. Oke, sampai jumpa lagi di video saya berikutnya. Bye-bye.